Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Risa dengan NIM 2220104035 dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah tentang Lembaga Negara Republik Indonesia. Lembaga Negara menurut UUD 1945. Yang pertama ada MPR. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan MPR setelah dilakukan perubahan UUD 1945 tidak lagi menempati sebagai lembaga tertinggi negara, akan tetapi memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua ada DPR. DPR merupakan suatu lembaga perwakilan politik yang secara kelembagaan apabila dikaitkan dengan keanggotaannya, maka anggota DPR juga merupakan anggota MPR. Yang ketiga ada DPD. Secara yuridis formal, DPD mulai terbentuk sejak disahkannya perubahan ketiga UUD tahun 1945 dalam rapat paripurna MPR ke-7 sidang tahunan MPR pada tanggal 9 November tahun 2001. DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Kedudukan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Yang keempat ada Presiden dan Wakil Presiden. Presiden merupakan pimpinan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang dapat meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang yang luas. Sedangkan Wakil Presiden ialah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Sedangkan Wakil Presiden ditetapkan oleh konstitusi suatu negara untuk mendampingi sang presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan ke presidenan. Yang kelima ada BPK. BPK merupakan sebuah badan yang sudah ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak masih zaman Hindia Belanda. Landasan hukum pembentukan BPK terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 sebelum dilakukannya perubahan, yaitu pasal 23 ayat 51, dan UUD NRI tahun 1945 setelah dilakukannya perubahan, yaitu pasal 23E sampai 230. Tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang keenam ada Mahkamah Agung. MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kewenangan MA mencakup pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi. MK merupakan lembaga yang memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedelapan, Komisi Yudisial. Pengertian dari Komisi Yudisial dapat dilihat dari bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945. B. Lembaga-lembaga negara independen. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan hak asasi manusia. Yang kedua, Dewan Pers. Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang pokok pers yang telah ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 12 Desember 1966. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Yang keempat, Komisi Pemilihan Umum. KPU
adalah lembaga negara menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bertujuan untuk menciptakan suatu pemilu yang demokratis dan menyiapkan segala hal dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang kelima, Ombudsman. Ombudsman adalah perwakilan raja untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Tujuan utama dari pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.